Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Happy weekend buat kalian semua. Malam minggu semoga menjadi sesuatu yang tetap membuat kalian ceria. Malam ini kita akan reading dengan tema yang agak sedikit creepy. Temanya adalah karma dia yang telah menyakiti perasaan kamu. Udah banyak banget yang minta, dari kemarin aku tahan-tahan, tapi kayaknya ya sudahlah, aku bacakan aja buat menghilangkan rasa penasaran dalam diri kalian, ya. Tapi jangan sampai kebawa dendam ya. Nanti kita bahas tentang karma itu apa. Kita ritual dulu. Mana nih, nggak nyala. Oke. Ritual candlenya malam ini pakai batu pirates ya, dan black obsidian. Ini adalah untuk memproteksi energi-energi negatif buat kita semua selama readingan ini berlangsung ya. Jadi kalaupun ada kekesalan dalam diri kalian masih bisa tertolak atau tertahankan. Oke, kita mulai seperti biasa. Tarik nafas dalam-dalam 3 detik dari hidung, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Oke, aku akan mengirim energi healing atau energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan apapun yang menjadi keinginan kalian selama itu adalah hal positif, karena aku mengisi ini untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau afirmasi kekesalan atau apapun bakal mental, nggak akan masuk. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita readingnya ditemanin dengan batu sitrin. Ya, ini sitrin yang sudah aku bikin jadi pohon. Kadang-kadang kalau lagi suntuk, bukan suntuk sih, aku suka mengisi atau membuang energi negatif dengan cara membuat art ya. Tapi tidak untuk dijual, hanya untuk kesenangan pribadi saja. Jadi batu sitrin ini kalian sudah tahu lah ya, selain untuk healing, mengundang rezeki, udah untuk juga meningkatkan kreativitas dalam diri kita. Kreativitas itu yang akan nantinya mengundang hasil-hasil dari kerja atau hasil apa nih yang bisa membuahkan keberuntungan. Seperti itu sebutannya lucky tree. Oke, kita lihat dulu satu kartu buat dia, tapi nanti terakhir kita bukanya ya. Aku ambil satu, kita taruh dulu di sini. Sebelum reading perlu kalian ketahui ya, sebelum masuk ke zona karma, kalian tahu karma itu apa ya? Karma itu tidak melulu atau bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi karma itu ada karma baik, ada juga karma tidak baik. Karma itu apa? Karma itu adalah hasil perbuatan ya. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan membuahkan hasilnya ke depan. Karma. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, so kita akan mendapatkan karma baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Sekalipun kita merasa kita yang berada di posisi terluka, lantas kita kesal, membalas seseorang, atau setidaknya mengumpat dalam hati, it's mean artinya kita juga nanti akan ada balasan-balasan walaupun sekecil apapun itu. Makanya mulai belajar memperbaiki hati, berpositif thinking tentang apa yang hadir dan pergi dalam kehidupan kita. Semua ada maksud yang diberikan oleh semesta kepada kita ya. Dan perlu kalian ingat juga, kadang-kadang penderitaan, kekecewaan, rasa luka kita hari ini bisa jadi saja mungkin itu adalah karma kita di masa lalu. Oke, kita sekarang cek energi kamu dan dia. Ya, jadi kalau dengar karma bukan berarti hal-hal yang buruk. Kadang-kadang nih banyak orang di Indonesia masih terdoktrin, wah kena karma lo. Karma itu nggak melulu tentang yang tidak baik ya, gitu. Dan kadang-kadang kalian juga perlu ingat, misal ya, kalian lihat
Dia sudah nyakitin aku loh Mami, tapi kok hidupnya bahagia, happy aja. Mungkin yang disakitin kamu, satu orang. Ya, tapi kita nggak tahu, dia punya amal 9, ini 10 jari. Mungkin satu kamu disakitin, tapi ternyata 9-nya ini dia rajin sedekah, beramal begini begitu. Akhirnya dia masih mendapatkan karma baik dulu. Nanti karma buruknya ada, nyusul sesuai antrian. Gitu, ay aku. Ya udah, kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Seperti biasa disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau dia ya. Jadi kudu bijak dalam menyikapi readingan aku ya. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ini tadi udah kebuka. Kenapa ini energi kalian gak mau jatuh 2 kartu lagi? Oke. Konektor antara kamu, penghubung antara kamu dengan dia. Di sini ada Two of Swords. Hubungan yang bisa dikatakan sulit untuk menentukan sikap atau keputusan. Ya. Hubungan yang bisa dikatakan seperti pedang bermata dua. Tahu kan pedang bermata dua, dilanjutkan kadang-kadang menyakitkan, ditinggalkan juga menyakitkan, kayak buah si malakama. Oke, kita lanjut ke energi dia saat ini. Ada Four of Wands yang aku lihat saat ini mungkin ya dia lebih banyak berproses atau melakukan kayak sejenis energi healing untuk membuat satu kestabilan dalam diri dia. Ada hal-hal yang baru saja dia mulai ya, tapi sepertinya dia lagi melakukan sesuatu yang mungkin saja ini lebih banyak ke arah tentang kehidupan dia sendiri. Kalau mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang berkaitan dengan apapun yang berurusan dengan laptop ataupun internet ya, mungkin mereka lagi banyak mulai mengajukan aplikasi atau CV ke tempat orang lain atau tempat kerja baru juga bisa. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Ada sesuatu yang hancur, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Beberapa di antara mereka yang aku lihat mungkin ada sedikit pertengkaran dengan seseorang bisa ya, atau bisa jadi di tempat pekerjaannya. Nah, itu dia. Ya, ada situasi nggak betah nih karena ada sesuatu yang di-destroy dan burning ya. Ada energi tidak tenang atau tidak nyaman yang dia rasakan di tempat dia berada sekarang. Kemudian ada Four of Cups ya. Ada kesedihan, ada sedikit kekecewaan. Ada kehilangan sesuatu nih, ada steal, someone steal dia. Ada seseorang yang mencuri sesuatu dari dia, atau katakanlah dia kehilangan lah ya, entah apapun bentuk kehilangan tersebut. Energi kalian. Di sini ada Seven of Cups ya. Di sini aku lihat beberapa di antara kalian lagi situasinya mengamati, melihat untuk bisa tahu tujuan atau kemana kalian ingin pergi. Atau ini tentang pilihan, atau sekarang ini ada yang sedang kalian inginkan, pingin ini, pingin itu, cuman kalian nggak tahu mana yang harus kalian prioritaskan, sehingga kalian menunggu dulu benar-benar sampai yakin apakah pilihan yang ingin kalian lakukan ini nantinya benar-benar tidak salah. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Wow, ada kenyamanan.
Ada kenyamanan tapi juga ada ketidaktenangan. Kenapa nih? Kalau masalah keuangan aku lihat fine-fine aja, tapi sedikit mungkin beberapa di antara kalian ada yang sedang kalap mata. Itu tadi mungkin ada kaitannya dengan pilihan ya. Mungkin lagi cuannya lagi bagus, uangnya lagi bagus, cuman nggak tahu nih mau dikemanain atau mau dibeliin apa, misalnya gitu. Atau lagi mikir mungkin mau beli kerupuk satu gudang, tapi juga pengennya ini, pengennya itu, ya. Di sini beberapa di antara kalian juga lagi berupaya mencoba untuk healing, lagi banyak mendengarkan musik mungkin ya di antara kalian. Tapi rata-rata yang aku lihat musik ini adalah kalau bisa dengar musik yang healing, yang meditasi, atau yang instrumen aja. Aku lihat banyak yang mendengarkan musik tapi yang masih ada kaitannya dengan orang ini. Kadang-kadang ini membuat kalian meneteskan air mata lagi. Kemudian ada Echo of Wands, tuh, ya, masih menanti. Masih ingin memberikan kesempatan kepada seseorang, ingin berkomunikasi. Atau kalian yang memang sedang ingin berkomunikasi dengan seseorang tersebut. Menunggu, sedikit agak resah kalau aku lihat. Tapi yang terlihat adalah kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian. Even walaupun posisinya menunggu, posisinya menanti, buat kalian bukan sesuatu yang menderita lagi. Energi kalian sudah mulai membaik kalau aku lihat, ya. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia ini? Oke, bottom of the decknya siapakah dia ini? Ada loyalty, tentang trusting, ya. Reliability, believing, ya. Ada hubungan yang penuh dengan kesetiaan, atau kamu memberikan kesetiaan kamu kepada dia. Ada kepercayaan yang dijaga, ya. Ada trust yang besar yang kamu serahkan benar-benar kepada dia. Even apapun bentuk loyalitas yang ada di antara kamu dengan dia. Kemudian sini ada only you. Ada devote, ada attach, ada crave, ya. Hubungannya adalah mungkin banyak yang masih stalkingan. Plus di sini ada keterikatan, ya. Kamu masih merasa terikat sama dia. Dan kamu masih merasa bahwa cuman dia yang ada di hati kamu, atau cuman dia yang bisa mengisi kekosongan yang ada. Atau memang kalian belum ingin terlalu terkoneksi sama orang baru karena kamu ngerasa bahwa masih only you ini, ya, kayak masih dia aja sih yang ada di pikiran kalian. Even kalian mau lepas dari dia pun kayaknya pikiran kalian itu berputar-putar dia lagi. Apapun bentuk pikiran yang kalian pikirkan itu. Kemudian ada intimasi, hubungannya kuat, ada bonding, ada sensualitas antara kalian, ya. Ada confiding, tentang kepercayaan diri. Hubungannya penuh dengan gairah, dengan passion. Ada sensualitas yang terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin sesuatu ini kaitannya belum bisa kamu temui di dalam diri orang lain. Makanya di sini ada kartu only you. Only you. Kemarin siapa ya minta aku nyanyi? Aku mana bisa, suaranya nggak bagus, pecah, serak-serak becek. Oke, ada mistake, ya, antara kamu dengan dia, ada kesalahan yang pernah terjadi. Ada misunderstanding tentang victim, lost soul, ya. Ada situasi yang salah pengertian satu sama lain, ya.
Terus akhirnya menyalahkan, menuduh, menyudutkan. Ada juga yang underestimate di sini. Akhirnya kehilangan kepercayaan, kehilangan jiwa satu sama lain. Trust tadi akhirnya meluntur. Trust tadi akhirnya tidak sekuat seperti di awal ketika kalian menjalin satu hubungan. Ya. Kamu meletakkan kepercayaan sama dia setinggi-tingginya, tapi dia menjatuhkan atau menghancurkan begitu mudahnya, ya. Kemudian di sini ada cloudy judgment tuh kan, ada judgment, ada illusion, beberapa masih terjebak ilusi antara hubungan kamu sama dia, ya. Terus ada sesuatu yang memang sudah berakhir atau sudah hancur antara kamu dengan dia karena memang adanya ketidakbalansingan, unbalance. Tidak stabil juga antara kamu dengan dia. Banyak yang kurang sinkron hubungannya berjalan waktu, ya. Kemudian ada escape. Seseorang sembunyi, hiding, ghosting, ya. Akhirnya juga memblocking kalian. Ada yang berbalik arah, yang tadinya punya rencana A, B, C, D, akhirnya jadi buyar. Akhirnya nggak tahu kemana planning yang tadinya sudah kokoh, sudah matang. Seperti itu. Kita lihat dulu past life kalian seperti apa, sampai kalian ingin banget melihat karma dia, karena benar-benar merasa dia sudah menyakiti perasaan kalian. Ini kartunya kenapa udah loncat masuk lagi, udah terbang masuk lagi. The same ya. Bisa keluar kartu yang sama. Emosi banget kalian ini yang lagi nonton sama orang ini. Kekesalan. Ada dendam kesumat, dendam membara. Janganlah. Malam minggu kita have fun aja nih, berhaluria aja judulnya ya. Jangan diafirmasikan. Buat ngilangin penasaran kalian aja. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Ya. Aku lihat di sini situasinya mungkin lelah buat kamu. Kamu sibuk membangun pondasi dalam hubungan kamu sama dia. Ya. Tapi dianya entah kemana-mana. So di sini energinya adalah kayak kamu tuh capek berjuang sendiri, ya. Planning kamu banyak. Kamu sedang membangun nih, membangun hubungan ini mungkin bisa sampai ke komitmen, sampai ke pernikahan, ya. Even misalnya terjadi kesalahan, kamu masih mau ngalah, masih mau memperbaiki, ya. Walaupun ada shocking moment, kamu berusaha untuk benar-benar supaya ini jadi solid lagi. Virgo, Taurus, Capricorn. Beberapa di antara mereka lagi ada masalah keuangan sepertinya yang aku lihat. Lagi capek banget saat ini sepertinya mengejar ketinggalan. Atau ada sesuatu yang memang harus mereka buru. Kemudian ada Ace of Swords. Kamu kecewa. Kamu terluka sama dia. Karena sering banget terjadi perdebatan, sering banget terjadi konflik. Ya. Atau selalu terjadi yang namanya blokir, unblock, ya. Penuh dengan penantian di sini. Sekalipun kamu berupaya untuk memaafkan, menerima, mengulang, tapi rasanya seperti ada yang gak puas dalam diri kamu. Seperti kalau dia sudah balik lagi pun yang on off ya. Kenapa baliknya justru bukan berubah, tapi kok malah begitu aja atau makin jadi-jadi. Gitu, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. So, di sini ada Nine of Swords. Dia benar-benar membuat kamu ambiar. Gak bisa tidur malam hari, overthinking, anxiety.
Beberapa sampai ada yang harus ke psikiater, konsultasi, healing, apapun bentuknya. Kalian melakukan penyembuhan luka batin antara kamu dengan dia. Apa yang sudah terjadi benar-benar membuat kamu terluka, ya. Kemudian ada justice. Kamu sangat-sangat inginkan adanya keadilan. Karena kamu merasa selama ini dia nggak pernah adil sama kamu, nggak fair. Kamu sudah berjuang, kamu sudah unconditional love, kamu sudah melakukan banyak pengorbanan, tapi kamu tidak mendapatkan respect atau effort yang setimpal. Jangankanlah setimpal, ya sedikit aja mungkin sulit rasanya, persentasenya jauh mungkin. Ada Libra. Di sini ada Ten of Pentacles. So, mungkin kalian beberapa di sini hubungannya dimanfaatkan, ya. Dia hanya datang ketika dia butuh. Mungkin kamu terlalu banyak memberikan dia support, ya. Kamu terlalu banyak membantu dia, menolong dia, menopang dia, apapun bentuk pengorbanan yang kamu lakukan. Ini ada Virgo, Taurus, Capricorn. So, aku takut lihat gambar ini. Bukan takut ke gambarnya, takut ke kaliannya. Ya, kayak marah banget. Santai-santai ya, malam minggu ini. Siapin dulu kopinya, kuenya, kacang-kacang, jangan lupa kacang. Jangan tegang ya. Kita baru mulai ini. Oke, di sini ada Knight of Pentacles ya. Seseorang udah ninggalin kamu. Perlahan tapi pasti. Kok rasanya nggak ngusilin kalian malam ini asik ya. Temanya karma, terus ngomongnya ditekan-tekan gitu, seolah-olah Mami lagi jahil malam ini buat kalian semua. Jadi walaupun temanya creepy, setidaknya kita masih bisa ketawa-ketawa ya. Anggap aja kalian lagi di depan aku. Kita cek dulu. Kita cek dulu satu persatu pas live kalian. Oke. Di sini ada Knight of Pentacles dan ada Page of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kenapa banyak Pentacle? Ya, artinya banyak yang dimanfaatin ini ya. Mungkin belum tentu yang sedang kalian pikirkan atau kalian fokuskan nggak melulu tentang seseorang ya. Memang seseorang maksudnya, sorry. Bukan seseorang yang bisa jadi bukan belahan jiwa atau bukan pacar atau mantan atau si tukang ghosting atau si bagong. Bisa jadi mungkin ada teman yang berutang atau siapapun juga. Karena aku lihat di sini banyak kaitan dengan koin, it means artinya banyak yang dimanfaatkan di sini. Ya, kepercayaan diluluh lantahkan. Di sini yang aku lihat beberapa di antara mereka ya, siapapun yang berdealing tuh dengan kalian. Banyak yang mungkin saja ketika dia mau meninggalkan kalian, ini sudah dia pertimbangkan atau sudah dia rencanakan. Cuman sepertinya dia melihat kok ya, kalian seperti nggak terlalu marah sekali awalnya sama dia. Kalaupun marah, tapi kalian seperti masih aja menerima dia, welcome. Aku melihat ada beberapa di antara mereka yang kehabisan cara, hanya gara-gara sengaja supaya kamu kepancing emosinya, kamu marah-marah, lantas kamu yang mengusir dia dari hati kamu. Jadi mungkin beberapa kalian adalah dia menunggu, kamu yang memutuskan daripada dia yang memutuskan. Tapi ternyata nggak terjadi-jadi juga. Kalaupun terjadi kayak cuman gertak sambel, biasalah kalau orang lagi bersama, udah dah kita bubar, udah deh kita putus, udah deh kita cerai gitu. Tapi itu kayak ucapan ketika emosi. Begitu nanti udah beberapa jam atau nggak sampai berjam-jam, akhirnya itu ditarik lagi. Sorry ya, tadi itu karena emosi atau apa gitu. Padahal sebenarnya dalam hati dia sudah berharap, yes, itu yang harusnya kamu lakukan. Gitu ya. Even di sini entahlah ya. Aku ngelihat ada energi seseorang ini memang masih memikirkan kalian dan masih ada keinginan untuk datang. But kita kembali kepada kisah kalian dulu. Yang terjadi adalah yang aku lihat mungkin
Yang dia lihat dari kamu adalah sesuatu yang benar-benar apa nih someday yang bisa dia petik, bisa dia tanam. Dia kayak membuat satu sikap, ya, dimana kamu akhirnya benar-benar luluh sama dia, dimana kamu benar-benar tuh seperti nggak bisa lepas lagi dari dia. Even di sini ada seorang pria, ini simbol aja pria ya. Kalau kalian yang sedang nonton pria ya berarti it's mean wanita. Di sini ada kunci. Dalam artian kunci ini ya, dia kubur jauh-jauh di mana supaya kamu nggak bisa lari kemana-mana. Kamu tetap terkurung dalam hati dia. Ada energi posesif, obsesi supaya kamu tidak membuat satu compare antara dia atau kepada orang lain. Di sini energinya posesif banget. Dia takut kalau kamu selingkuh, dia takut kalau kamu punya orang lain. Tapi sementara dia sepertinya sulit untuk menjaga hati kamu. Beberapa mungkin energinya berdiling sama seseorang yang dingin kayak es batu, ya, cuek, kurang memperhatikan. Maunya dirayu, maunya dipujuk. Kalau ngambek, sulit banget buat meluluhkan hati dia. Kalau kamu tidak pintar-pintar atau tidak tahu apa yang menjadi keinginan dia. Seperti itu. Ini capek nih, ada energi susul menyusul, chaser and runner. Kalau dia sudah, atau kalian berkonflik lah, dia pergi, kalian terus yang nyusul, kalian terus yang merayu dia. Kayak lagi mujukin anak kalian yang, kalau yang sudah punya anak ya, kalau yang nggak punya anak adik lah. Yang masih kecil kalau udah ngambek tuh kan nggak mau tuh dirayu. Nah gitulah. Ya, kemudian ada Egg of One. Egg of One ini tentang, mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertemunya dari sosial media atau internet, atau memang komunikasi kalian tentang internet. It means juga di sini banyak hubungan yang LDR plus, ya, hubungannya sedang berjarak, ada jedah, jaraknya jauh sekali. Cuman yang aku lihat sampai hari ini beberapa di antara kalian juga masih belum bisa melepaskan dia, kayak masih ada pagar yang membelenggu kalian. So, kalian harus cabut dulu kalau memang kalian ingin terlepas dari energi dia, lantas terbang. Karena jika tidak kalian kuatkan hati kalian untuk menarik aja salah satu tongkat yang ada di sini, artinya kalian akan sulit banget untuk melepaskan diri dari dia. Sekalipun kalau yang aku lihat masih ada getaran, dia juga masih merasakan hal yang serupa. Ini hanya masalah tindakan dari salah satu pihak. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Magician. Beberapa mungkin berdealing dengan situasi yang dianya mungkin pakai pemanis, atau dianya mungkin ada magic tertentu di mana membuat kalian kelepek-kelepek sama dia. Lantas ketika dia meninggalkan kalian, dia tidak melepaskan itu. Ya, even mungkin beberapa di antara kalian merasakanlah hal-hal yang beda ketika bersama dia. Mungkin dia sudah nggak suka sama kalian. Mungkin dia memang sudah ingin terlepas dari kalian. Tapi kadang-kadang apesnya orang-orang yang suka menggunakan hal-hal yang berbau magic atau rapelan, ya, spelling, itu ketika dia meninggalkan seseorang yang mungkin saja kemarin dia rapel atau dia spellingkan tadi, tidak dia tarik balik atau tidak dia lepaskan. So, yang terjadi kalian masih teringat-ingat, terbayang-bayang. Tapi ini tidak banyak, ya, sedikit. Cuman di sini aku lihat hubungannya memang lumayan melelahkan, dalam artian apa? Kayak kalian tuh harus day by day harus cari ide, cari cara terus supaya dia itu tertarik, supaya dia itu nurut, supaya dia itu nggak pergi. Ya, ini kalau sudah terjadi konflik. Jadi kalian pusing sendiri, segala macam kalian pikirin, mulai dari otak, ya, pikiran, hati, perasaan nggak genah, tindakan juga. Setiap hari kayak harus cari cara supaya dia itu tetap bertahan sama kalian. Dan di sini ada Four of Swords, akhirnya kalian lelah, ya. Banyak di antara kalian di sini akhirnya memutuskan untuk melepas, pasrah aja deh. Situasinya mau seperti apa, aku nggak mau terlalu peduli lagi. Itu dia, ya. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Hermit, ada Virgo. Oh ya, ini tadi ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Di sini ada Virgo, Hermit. Dia menarik diri. Setelah dia
memberikan toksik kepada kalian. Setelah dia meracuni pikiran kalian, setelah dia membuat kalian ambiar, ya, setelah dia meracunin kalian terluka atau menggigit kalian dengan ular ini, kalau lihat dari simbol gambar ya, yang terjadi dia malah kabur. Hubungan kalian ini pondasinya selalu saja nggak kuat kalau aku lihat dari hari ke hari, ya. Sehingga salah omong kabur, salah bertindak kabur. Obsesi dari salah satu pihak sebenarnya memicu keributan antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini kayak, ya aku nggak menyalahkan dia juga, nggak menyalahkan kamu juga, ya sama ya, namanya orang pacaran pasti ada yang cemburu, ada yang terlalu posesif, obsesi, tapi tidak bisa mengontrol sayangnya, atau tidak ada yang bisa mengalah. Ketika yang satu lagi panas, yang satunya juga ikutan panas, akhirnya memuncak. Ya, ini ada yang udah menarik diri, hubungannya memang sudah berpisah. Ya, kemudian ada Hierophant, ada kekesalan yang terjadi. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang, ini kan, ada gambaran energi shadow, dark shadow, dalam artian mungkin ada yang sempat ke paranormal, ya, hanya untuk bikin dia balik lagi, pakai mantra-mantra atau apapun lah, ya. Tapi hubungan antara kamu sama dia di sini banyak hubungan tentang pembelajaran. Kehadiran dia itu benar-benar membuat kamu memahami banyak arti tentang kehidupan atau sikap-sikap yang akan merubah kamu di kemudian hari. Di sini banyak yang hubungannya sudah pasangan dan berpisah juga, atau sekarang lagi proses ketok palu. Ada Taurus ya. Kemudian ada Knight of Wands. Masih mempertimbangkan. Masih ingin memberikan satu penawaran terhadap diri dia. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang situasinya third party, menentukan pilihan. Ya, kamu berharap dia itu milih kamu atau pilih yang satunya. Ada kecemburuan dalam hubungan ini. Karena tadi ada sesuatu yang tidak adil. Katakanlah memang berdealing dengan situasi third party. Akhirnya merasa tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan di awal. Atau ada yang beberapa berharap dia janjiin nanti aku akan pisah sama dia, aku akan lepasin dia. Tapi nyatanya sampai ending terakhir kemarin itu nggak pernah dia realisasikan, nggak ada progresnya. Aries, Leo, Sagittarius. Wait. Kartunya jatuh berantakan. Sebentar, gitu ya. Kemudian di sini apa nih? Ada Five of Swords. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif, seseorang yang penuh dengan rencana, planning, ide, drama, skenario intrik yang dia ciptakan hanya untuk bisa menarik perhatian kalian, hanya untuk bisa mengurung hati kalian agar kalian bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dia. Gemini, Libra, Aquarius. Plus di sini ada Nine of Wands. Ya, dia menghadirkan luka buat kalian, perban, tongkat, remuk, babak belur, ya. Hubungannya memang membuat kalian healing sampai hari ini. Ya, dia membuat kalian terluka teramat sangat dalam. Gak usah aku lanjutin lagi, nyesek kalian nanti. Bottom of the deck ya, di sini ada Ten of Swords. Waduh. Ten of Swords ya, tuh dia. Dia benar-benar membuat kalian udah kecewa, terluka sampai hari ini. Masih kalian simpan dalam-dalam. Menusuk kalian itu udah bukan diam-diam lagi, bahkan terang-terangan di depan kalian. Even beberapa mungkin ada kekesalan atau dendam kepada dia, ya, karena dia menyaksikan perihnya kamu, tapi dia seperti tidak memiliki satu rasa empati terhadap diri kalian. So, seperti orang yang sedang berdarah dingin gitu, atau kayak pembunuh berdarah dingin. Oke, kita lihat karma dia yang sudah menyakiti perasaan kalian.
di sini ada The Hierophant. Ada 2 Hierophant ya. Taurus. Kemudian di sini ada Page of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Judgment. Kemudian ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Knight of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius lagi. Bottom of the decknya ada Nine of Cup. Kita baca dulu yang bottom of the deck ya. Nine of Cup. Sulit menemukan kebahagiaan atau ketenangan dalam dirinya. Walaupun misalnya saat ini mereka adalah orang-orang sukses, mapan, ya, punya apapun yang dia rasakan, tapi kayak ada ketidaktenangan dalam diri dia, ya. Jadi dia selalu risau nih dengan apa yang sudah dia dapatkan atau apa yang dia milikin, hatinya nggak tenang. Seperti jadi sulit tidur, takut kehilangan, katakanlah takut kehilangan harta, takut kehilangan pertemanan, atau takut kehilangan orang yang bersama dia saat ini. Yang jelas di sini ada ketidaktenangan yang dia rasakan. Even beberapa mungkin overthinking juga di malam hari. Sorry, masuk angin aku. Di sini ada The Hierophant ya. Karma yang dia rasakan adalah seperti terkurung dengan zonanya sendiri. Mereka lagi banyak healing saat ini. Ya, karmanya adalah melakukan atau menyesali perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Ibaratnya saat ini mereka benar-benar lagi mengasingkan diri dan benar-benar mencari jati diri, cerminan. Kadang-kadang dia masih berputar-putar di situ-situ aja, seperti nggak menemukan jalan terang. So, di sini Tuhan masih inginkan dia, atau semesta masih menginginkan dia menarik diri, menyendiri dulu untuk terus-terus belajar, memahami dirinya, menyesali apa yang menjadi perbuatan-perbuatan dia terhadap kalian atau kepada siapapun juga. Ya. Kemudian karma yang dia dapatkan lagi di sini adalah Page of Cup. Ya. Kerepotan atau kesusahan. Dalam artian ketika dia menawarkan perasaan kepada orang lain, ya, terlepas orang baru di luar kalian, selalu terjadi penolakan-penolakan di sini. Atau yang dia dapatkan adalah tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Katakanlah kalau selama ini kalian menjadi support system dia, atau kalian selalu memberikan ketulusan-ketulusan. So yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan itu dari pihak lain, ya. Ada Page of Cup menawarkan perasaan, yang dia dapat petir nih. Yang dia dapat adalah rasa sakit, hantaman-hantaman. Karmanya adalah ketika dia menyakiti perasaan kalian, ya dia juga tersakiti lagi oleh orang lain. So dia di sini makanya melakukan pembelajaran. Oh, begini ya sakitnya ketika aku menyakiti kalian-kalian yang lagi nonton ini. Kemudian ada Judgment, karma yang dia dapatkan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang dia buat atau dia lakukan tanpa sengaja, ya, sehingga mungkin beberapa di antara mereka ada yang kesandung masalah hukum, ya, atau ada yang menjadi selalu disalahkan, disudutkan, dijudge sama orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya, merasa dikucilkan ada, atau bahkan beberapa ada yang sudah pindah dari tempat sekarang mungkin kesandung suatu permasalahan. Judgment berat banget ini, ya. Kartu karma memang benar-benar sudah turun kepada mereka, sehingga mungkin ada kesalahan-kesalahan fatal yang tidak mereka lakukan. Mau tidak mau mereka harus keluar dari zona itu, entah pindah kosan, pindah rumah, pindah kota mungkin, atau pindah kerja. Tadi aku lihat di sini ada gambaran pindah kerja. Oke, kemudian di sini ada Seven of Swords. Ya, beberapa mereka ada yang dimanipulatif oleh seseorang di luar sana. Katakanlah ya tadi ya, jika ini tentang pasangan atau kalian hanya berhadapan dengan seseorang yang cuman ngurusin syahwat aja di sini. Jatuhnya adalah ketika dia memanfaatkan kamu, dia dimanfaatkan lagi oleh seseorang. Ada yang dicuri dari dia, ada yang hilang dari dia, atau ada yang dirampas, diporotin bisa jadi. Ya. Ada jadinya ketakutan, kehilangan,
Sehingga makanya banyak, mungkin beberapa di antara mereka memilih untuk, aduh udah gak dulu deh urusan cinta. Wah diporotin mulu nih, dimanfaatin lagi. Itu, ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords. Gak tenang hatinya kemanapun mereka pergi, karena saking memiliki perasaan bersalah, ya. Even kalau yang LDRan atau virtualan ya, kalaupun dia bikin akun baru lagi, sudah ngeblokir kalian, selalu ngecek-ngecek tiap hari. Kenapa? Dia takut kalau kamu sudah tahu mungkin akunnya, atau kamu sudah pakai akun baru, kamu nyinggung dia, perasaan dia, atau kamu memposting hal-hal yang bakal membuat dia jadi jelek di mata sosial media. Ya, ini juga ada gambaran dia takut. Kadang-kadang masih suka nguping, cari tahu sana sini. Kayak apakah kamu ada ngebocorkan rahasia antara kamu sama dia, atau kamu membuat image dia jatuh di depan teman-temannya, atau di depan orang banyak ya, orang ramai, nah gitu. Ini tentang ketakutan. Jadinya dia selalu aja negative thinking. Jadi setiap hari itu suka ngecek-ngecek HP, suka ngecek-ngecek ini, kira-kira kamu ada ngancam dia nggak? Kira-kira kamu ada begini nggak? Ada begitu nggak? Gitu, ya. Oke, kita buka nih kartu terakhir ya, tentang apa keadaan situasi mereka sebenarnya benar-benarnya saat ini. Oke, di sini ada Wanderer. Saat ini seperti ada keinginan untuk melarikan diri dulu dari situasi yang mereka hadapin. Ya. Tapi beberapa di antara mereka masih ada yang terlena dengan situasi yang mereka hadapin, dalam artian lagi mencoba membuat satu memperjuangkan untuk diri mereka sendiri benar-benar bisa bangkit, ya. Mereka masih punya satu keyakinan bahwa mereka bisa jadi orang yang lebih baik. Mereka punya satu keyakinan bahwa memang suatu saat aku akan menoleh lagi kepada orang-orang yang pernah aku sakiti. Entah ini minta maaf atau sekedar minta pengampunan. Untuk saat ini aku lihat orang ini masih bersembunyi, masih mengintip-ngintip kalian. Kenapa? Karena masih ada energi ketakutan dalam diri dia. Kita cek zodiak mereka ya. Oke, hari ini kita pakai kartu ini. Di sini ada Aquarius, kemudian ada Gemini, kemudian ada Capricorn, kemudian ada Uranus. Aquarius lagi kuat banget, energi Aquarius, si berdarah dingin, si jiwa dingin. Nggak semua ya, itu kembali kepada karakter orang masing-masing. Karena yang nonton sendiri aja di sini sekian banyak zodiak pasti kan. Kemudian ada Leo. Satu lagi, keluar dua. Ada Scorpio. Ya, itu dia zodiak mereka. Bottom of the decknya ada Pisces. Kita lihat inisial nama. Ada M, C, I, W, F, Y, D, T, H, N, S, X. Bottom of the decknya ada J. Kita lihat angka apa nih yang berkaitan sama hubungan kalian. 2, 4, 10, 8, 2, 3, 3, 6, 15, 19, 16, 11. Bottom of the decknya 14. Kita lihat ada pesan apa buat kalian malam ini. Oke, tentang permainan. Tertawa adalah terapi terbaik untuk kita bisa melupakan masalah apapun yang sedang kita hadapi, dan cinta adalah penyembuh terhebat. Ingat, cinta tidak melulu tentang seseorang. Cinta itu bisa dengan keluarga, teman, ya, atau siapapun. Tentang terabaikan. Jangan merasa diabaikan oleh pasangan, tapi mulailah untuk memulai komunikasi. Membangun suasana yang beku agar mencari. Beri warna baru dalam hubungan. Jadikan dirimu sebagai rumah ternyaman untuk dia yang selalu ingin pulang.
Bottom of the deck-nya ada waktu. Kamu sudah berusaha terlalu keras untuk orang lain sampai kamu lupa meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Beri sedikit waktu untuk dirimu sendiri. Oke? Ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.